Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu studi penyintas COVID-19 beresiko kena kolesterol tinggi. Dan ada penelitian tentang infeksi COVID itu dapat meningkatkan resiko kolesterol tinggi ya. Jadi penyintas atau survival atau yang bertahan dengan COVID atau yang pernah kena COVID itu ada studi yang mengatakan berisiko kena kolesterol tinggi. Bagaimana selengkapnya? Langsung nanti kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam laman gaya hidup. Jakarta, CNN Indonesia. Dua penelitian terbaru menemukan bahwa infeksi virus corona penyebab COVID-19 dapat meningkatkan resiko kolesterol tinggi 1 tahun setelah terinfeksi. Kedua penelitian tersebut mendorong sejumlah dokter untuk mengamati lebih rinci mengenai tren COVID-19 yang berkaitan dengan kolesterol. Ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan lebih lanjut, ucap Ashish Saraju, seorang ahli jantung di Cleveland Clinic, melansir NBC News. Ia juga menambahkan bahwa kedua penelitian terbaru itu termasuk provokatif. Penelitian pertama yang diterbitkan dalam The Lancet Diabetes and Endocrinology pada bulan ini menemukan bahwa orang dengan COVID-19 sebelumnya memiliki 24% peningkatan risiko kadar kolesterol tinggi. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah memiliki masalah kolesterol sebelumnya, kata salah satu penulis studi sekaligus ahli epidemiologis klinis, Ziad Al-Ali. Sebagian besar pasien COVID-19 yang diteliti cenderung memiliki kadar trigliserida dan kolesterol jahat yang tinggi setahun setelah terinfeksi. Mereka juga ditemukan memiliki kadar kolesterol baik yang rendah. Penelitian kedua yang diterbitkan dalam The Lancet Infection Disease pada akhir Desember memiliki temuan serupa, terutama pada kelompok usia muda. Para peneliti di Swiss membandingkan kadar kolesterol 177 anggota militer Swiss yang terjangkit COVID-19 pada 2020 dengan 251 lainnya yang belum terinfeksi. Usia rata-rata peserta adalah 21 tahun. Patricia Schlegenhoff, salah satu penulis sekaligus profesor di Departemen Kesehatan Global dan Masyarakat di Universitas Zurich, menemukan bahwa kelompok yang terinfeksi COVID-19 memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi. Mereka juga memiliki indeks massa tubuh yang lebih tinggi setelah terinfeksi. Fakta bahwa orang-orang muda ini memiliki kolesterol yang jauh lebih tinggi, LDL yang lebih tinggi, dan BMI yang lebih tinggi menunjukkan adanya gangguan metabolisme, ucap Schlegenhoff. Namun demikian, alasan mengapa SARS-CoV-2 menyebabkan kolesterol tinggi masih belum diketahui pasti. Namun, para ahli menduga bahwa peradangan yang berlangsung saat infeksi bisa turut berkontribusi. Ada perubahan perilaku termasuk pola makan dan kurang olahraga yang bisa menjadi faktor tingginya kadar kolesterol, kata Glenn Hirsch, ahli kardiovaskular di National Jewish Health. Dia mengatakan timnya telah melihat penelitian peningkatan risiko kesehatan akibat terinfeksi COVID-19 termasuk diabetes, penyakit kardiovaskular, dan penyakit ginjal. Ya, sobat sekalian, itu ya penelitian dua penelitian yang memang belum bisa dikonfirmasi ya terkait penyintas COVID-19 berisiko kena kolesterol tinggi, tetapi indikasinya memang studi itu bisa untuk mewakili dikarenakan karena ketika COVID itu menyerang secara gerak dari manusia itu terbatas, harus istirahat kemudian kurang dalam hal gerak dan lain sebagainya, dan ini juga pasti terlihat berpengaruh terhadap metabolisme. Adanya perubahan perilaku kemudian perubahan pola makan, kurang olahraga yang bisa menjadi faktor tingginya kadar kolesterol dan ini juga termasuk
akibat terinfeksi COVID-19 termasuk diabetes ya, kardiovaskular dan penyakit ginjal ya. Jadi itu ya sobat sekalian, tetapi memang setelah itu ya, melihat studi ini tentu saja ini akan menjadi pembelajaran ya, supaya kita lebih giat lagi untuk termotivasi untuk pola hidup sehat ya, makan teratur, istirahat teratur, kemudian hindari stres, karena stres itu menjadi awal dari penyakit gitu ya. Dan tentu saja saya terus merekomendasikan juga ya, selain pola hidup sehat adalah konsumsi produk kesehatan, yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Rukia. Jadi propolis itu adalah produk turunan lebah selain madu yang manfaatnya juga luar biasa, dan ini adalah Turkish Propolis Rukia. Nah, ini sudah memakai teknologi nano ya. Turkish Propolis Rukia sudah memakai teknologi nano, manfaatnya luar biasa. Di antaranya dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, tumor, mah, kanker, ginjal, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi termasuk juga untuk ikhtiar jika seseorang itu masih terkena COVID-19 ya, atau menjadi penyintas COVID-19. Untuk varian selanjutnya yaitu Turkish Propolis Rukia Brain. Ini yang biru, sesuai namanya, manfaatnya antara lain dapat mengatasi, dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Jadi jangan lupa untuk selalu meningkatkan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan. Ini bukan madu biasa ya, karena madu hutan nektar hutan, manfaatnya luar biasa, variannya banyak, diantaranya madu hutan Jambi ya, ada juga Flores, Kalimantan dan lain sebagainya. Sama, semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami Dialgo di Tokopedia atau Shopee dan bisa gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.